ada di dunia ini berbeda sekali dengan pengadilan surga. Umumnya, orang akan ketakutan masuk dalam ruang pengadilan karena ada dugaan kejahatan. Tetapi pengadilan surga itu sangatlah menyenangkan. Adalah berita sukacita, kabar baik, suatu yang ditunggu-tunggu dan diharap-harapkan. Pengadilan surga itu telah berlangsung dari sejak tahun 1844 di Bilik yang Maha Suci, sesuai dengan jadwal kalendernya Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Nabi Daniel. Si pendosa tidak dihadirkan Tuhan di pengadilan surga itu, karena siapakah yang akan tahan berdiri di hadapan Allah yang Maha Suci? Tuhan telah memperagakan. Di bilik suci yang ada di dunia ini saja, tidak seorang pun yang bisa masuk ke bilik yang Maha Suci. Hanya imam besar yang disanggupkan oleh Tuhan bertahan hidup, dan itu pun hanya sekali saja dalam setahun, yaitu pada hari Grafirat, untuk mengadakan upacara pembersihan bait suci. Apakah artinya bait suci dibersihkan? Karena bait suci itu telah dikotori oleh sampah-sampah dosa kita, dosa yang keji dan menjijikkan itu. Itu sebabnya Tuhan sangat membenci dosa. Tapi dosa kita telah bertumpuk mulai dari dosa Adam sampai dosa kita. Dengan adanya catatan dosa di bait suci, sangatlah mengganggu kesucian surga. Jadi harus dibersihkan. Dokumen dosa itu harus dilenyapkan, bahkan dihapus dari ingatan. Itulah sebabnya pengadilan surga itu adalah berita baik. Karena dokumen dosa-dosa kita itu akan dimusnahkan dan tidak diingat lagi. Yang akan diperiksa duluan adalah kasus mereka yang akan selamat masuk surga. Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi, orang yang tidak mau diselamatkan dikesampingkan dulu. Nanti orang-orang yang selamat yang akan memeriksa dan mengadili mereka, karena orang yang selamat akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Kita harus berdoa memohon supaya kasus kita cepat-cepat diperiksa, supaya dokumen dosa-dosa kita dimusnahkan dan dilupakan, sehingga kita bisa bernyanyi, Yesus angkat dosaku dan buangkan dalam laut, buangkan dalam laut, buangkan dalam laut. Yesus angkat dosaku dan buangkan dalam laut, tak akan ia ingat kembali. Mika pasal 7 ayat 19. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita,
dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.